Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah kita saged pinanggih malih kalian kula Ki Aji saniki ing ngriki badhe paring pirsa dumateng panjenengan sedaya bilih ing dalu menika kula badhe paring penjelasan napa sebabe kita khususipun umat Islam ingkang tiap bulan Maulid bersama-sama memperingati hari kelahiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan sholawat salam kami haturkan kepada panjenengan Gusti Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang paring pencerahan gesang kula lan panjenengan sedaya wonten ing alam praja menika sehingga kita saged mundhut hikmah lan barokahipun sehingga kita lan panjenengan sedaya sageta dipun paringi rahmat saha hidayahipun kalian panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam ini kami ingin menjelaskan bahwa kenapa kalau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu kita peringati di hari kelahirannya, padahal beliaunya sudah pulang ke rahmatullah. Dan kenapa para sesepuh-sesepuh, alim, ulama, wali dan lain sebagainya kalau memperingati kok hanya meninggalnya saja? Maka dari itu di sini akan kami perjelaskan kepada Anda bahwa Allah menciptakan, melahirkan seorang Nabi Muhammad itu sudah diberikan bahwa seorang Nabi Muhammad itu memang benar-benar dijadikan panutan kita semua, bahwa di situ mempunyai mandat Rasulullah sehingga beliaunya bisa kita ambil hikmah-hikmahnya, perilakunya, perjuangannya, termasuk perjuangan di bidang agama Islam. Maka dari itu disitulah seorang Nabi, kita semua umat Islam memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa kalau para ulama, kiai, sesepuh, wali dan lain sebagainya, aulia, masyayikh dan lain sebagainya, hanya kita memperingati pada hari meninggalnya saja. Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Makanya Anda semua termasuk kami pribadi, mari bersama-sama membuat perilaku sebaik mungkin kita hidup di dunia agar supaya setelah meninggalnya Anda semua termasuk saya bisa diperingati oleh orang-orang yang mengenang perilaku kita, mengenang kebaikan kita, sehingga walaupun kita sudah meninggal bisa dihormati
selama-lamanya dan akhirnya kita bisa hidup berdampingan bersama Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersama-sama sadarkan diri demi kehidupan kita biar menjadi layak pandang, layak diikuti, layak diminta apapun keinginannya oleh orang-orang yang membutuhkan. Maka dari itu, di sini kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu kita umat Islam umumnya memang betul di bawah lindungan, di bawah Sang Pencipta, Gusti Allah yang Maha Agung. Dan di situ ada yang namanya poro alus dan bongso alus. Bahwa kita minta apapun, berdoa jenis apapun, kita wajib diberikan oleh Gusti Allah yang Maha Kuasa atau Gusti Kang Akarya Jagat. Bukan hanya orang Islam saja yang diberi oleh Gusti kita, oleh Sang Pencipta, siapapun manusia yang ada di muka bumi ini, asalkan benar-benar berdoa yang yakin untuk berdoanya, pasti dia akan diberikan. Tetapi Bapak Ibu, Anda harus tahu bahwa yang memberikan itu bukan langsung Allah, tapi Allah punya utusan, juga bukan Muhammad. Jadi Muhammad itu hanya penyampai kepada Allah untuk memberikan si A si B atau panjenengan semua atau saudara-saudaraku semua, bahwa mereka yang betul-betul meminta dengan keyakinan ketulusan hati agar supaya diberikan, agar supaya bisa menghidupi diri sendiri, keluarga atau orang-orang yang membutuhkan. Maka dari itu di situ yang jelas Allah mempunyai utusan lagi yang namanya limo pancer. Limo pancer itu yang betul-betul memberikan kepada kita semua bahwa apapun yang kita minta pasti diberikan kepada poro alus. Yang memberikan itu poro alus. Maka dari itu jangan sampai keliru. Di situ ada bongso alus. Bongso alus itu adalah yang siap menggoda kita semua untuk menyurumbuskan di bidang apapun, entah itu di bidang harta, tahta, wanita, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus jelas, kita harus waspada bahwa kehidupan di dunia ada yang namanya poro alus dan bongso alus. Jika Anda ingin tahu yang sebenarnya, alangkah baiknya Anda semua bisa komen di kolom komentar saya. Kami akan menjelaskan kalau jika betul Anda ingin tahu yang sebenarnya, bahwa siapa sebenarnya. Anda bisa menyebut poro alus, Anda bisa menyebut bongso alus. Kita bisa menjelaskan yang sedetail-detail mungkin. Asalkan kamu yakin dan percaya apa yang saya katakan, bahwa kehidupan di dunia ini tidak lain adalah hanya ada dua. Semua ada dua. Maka dari itu, di bidang kebaikan dan kejelekan ada siang, ada malam, ada laki dan perempuan. Ada kaya, ada miskin, dan lain sebagainya. Mari kita belajar bersama-sama, karena kami dengan Anda semua itu sama, bahwa kita umat Muhammad juga diciptakan oleh Allah yang Maha Agung atau Gusti Kang Akarya Jagat. Jadi di sini apapun agama Anda yang jelas dikasih, minta apapun dikasih, asalkan jangan hanya Anda meminta dengan bersila, duduk manis, layeh-layeh atau dan lain sebagainya. Anda betul-betul harus mempunyai kecerdasan
dan kepandaian, asalkan jangan sampai merugikan orang lain. Maka dari itu, yang disebut apapun yang bisa halal kita makan, halal kita buat apapun saja, yang jelas tidak mengganggu ketenangan orang lain atau tidak merugikan orang lain, itu yang namanya lillahi ta'ala. Allah yang memberikan, cuman memberikannya dengan cara lewat poro alus. Jangan sampai salah sampai mendengarkan apa yang saya katakan, bahwa poro alus dan bongso alus itu hampir sama tapi tidak sama. Maka dari itu, kalau betul panjenengan ingin tahu yang sebenarnya, di depan sudah saya katakan bahwa bertanya langsung di kolom komentar saya, pasti akan kami jawab. Maka dari itu, di sini hanya kami bisa memberikan kepada Anda semua bahwa penjelasan-penjelasan ini bisa untuk menjadi pegangan hidup dan bisa menyadarkan diri, termasuk saya pribadi, agar supaya kelak bisa membawa kehidupan di dini wa dunya wal akhirat. Maka dari itu, tidak lain dan tidak ada yang tidak ada, karena semua kehidupan tidak ada yang menginginkan bahwa kehidupannya ingin tidak punya, ingin sengsara, ingin yang pokoknya negatif-negatif itu sebenarnya tidak ada. Semua kehidupan manusia itu tidak lain hanyalah menginginkan kemakmuran hidup, kesehatan, kesejahteraan, dan kedamaian hati. Maka dari itu, Bapak Ibu, kenapa kami berbicara dengan Anda semua memakai sumping atau bunga yang namanya lombok? Ini juga ada artinya. Jadi kami membawa apapun yang saya suguhkan kepada Anda semua, ini semua mengandung arti yang sangat luar biasa. Karena saya sudah diberikan ukhuwah-ukhuwah oleh orang-orang yang maha ngerti, orang-orang yang maha tahu. Akhirnya kami diberikan untuk memberikan perjuangan yang sangat istimewa. Karena maka dari itu, di sini betul-betul kami ingin mengetahuan kepada Anda semua, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada tokoh ulama, tokoh agama, sesepuh yang ada di muka bumi ini, bahwa kami di sini tidak akan membandai, merasa lebih pandai dengan Anda semua, melainkan saya hanya memberikan pengalaman fakta atau ilmu kasunyatan yang pernah kami lakukan, sehingga kami bisa berbicara karena kami sudah melakukan. Untuk itu, mari kita dengarkan terus video kami, biar Anda bisa sadar dan tidak akan menyia-nyiakan hidup diri sendiri, putra-putri keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang bahagia, disinilah cara kita untuk memberikan kesadaran bagi kehidupan manusia, agar supaya tahu diri bahwa di diri kita masing-masing ada yang namanya, yang sifatnya hanya memberi apa yang Anda minta, dan ada yang sifatnya hanya menggoda apa yang Anda mau. Maka dari itu, kalau kita berikan contoh, misalnya kalau tetangga, teman, atau saudara mempunyai mobil, yang jelas Anda mungkin tidak ingin. Ada yang paling ingin siapa di antara Anda? Kalau enggak putra, ya istri. Itu namanya
bujukan bangsa halus yang akhirnya Anda sebagai tulang punggung rumah tangga membabi buta untuk mencari agar supaya mendapatkan apa yang diminta oleh keluarga Anda semua. Maka dari itu Anda semua harus betul-betul waspada dan hati-hatilah sebelum melakukan, karena di situ ada yang namanya bangsa halus dan poro halus. Maka dari itu monggo semua termasuk kita saling memaafkan bila ada kekurangan, saling memaafkan kalau betul-betul Anda merasakan salah. Jadi akuilah kesalahan kamu, akuilah hal yang Anda perilakukan agar supaya tidak menjadi perselisihan pendapat atau pertengkaran. Walaupun ada yang seperti itu, mbok yo ojo nemen-nemen to yo ngerti yo. Umpama sing digawe rebukan rupane mung bondo donya, kuwi yen sira ninggal sing jelas sithik wae ora ana sing sampan gawa. Satu misal, duwe omah mewah, duwe mobil cantik, duwe truk, duwe sawah, paling balike ya mung sak slonjore awak. Maka dari itu Bapak Ibu, mari bersama-sama saudara-saudaraku semuanya jangan sampai ada yang tersingsal hidup kita, karena hidup setelah di dunia itu yang namanya hidup langgeng selawas-lawase. Maka dari itu bagaimana cara kita berjuang untuk mencari kehidupan yang layak dan yang halal kita pakai, kita berikan kepada anak cucu saudara atau siapa yang membutuhkan. Jangan sampai membuahkan hasil yang sifatnya merugikan orang lain. Jadi kalau kita sebut di pewayangannya, saudara-saudaraku, di situ ada, kalau kita betul-betul bisa menguasai diri kita sendiri, termasuk keluarga kita sendiri, akhirnya Anda semua termasuk kami sendiri bisa tumbuh seperti satrio-satrio utama yang terpampang seperti ada di gambar belakang saya ini. Di situ ada yang namanya Satrio Pringgondani, Raden Gatotkaca, dan Angkawijoyo. Itu salah satu percontohan tokoh. Walaupun hanya di wayang, itu semua adalah gambaran hidup kita, bahwa kita hidup betul-betul tidak bisa hidup dengan sendirinya, melainkan hidup kita bisa sejahtera, bisa damai karena ada orang yang ada di dekat Anda semua. Maka dari itu, kalau Anda tidak bisa baikan dengan orang lain, misalnya Anda jualan, apapun yang Anda kerjakan, kalau hanya kerja sendiri, yang jelas Anda semua tidak bisa membuahkan hasil atau mendapatkan uang yang bisa layak dipakai dan bisa diberikan oleh anak cucu kita semua. Bapak Ibu, begitu pula di dalam kita sudah mengerti apa yang kami katakan mulai dari awal sampai akhir ini, Anda juga jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Sempatkan diri Anda, karena kehidupan Anda dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa, dengan adanya Gusti Kang Akarya Jagat, dengan adanya Gusti Kang Maha Agung, menembahlah Anda sesuai dengan agama Anda masing-masing. Maka dari itu, bagaimana cara menembah? Termasuk di keyakinan juga ada cara menembah. Di agama pun juga bermacam-macam, juga bisa cara menembahnya.
yang tidak sama. Dan pada hakikatnya itu semua tujuannya sama, berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu Bapak Ibu, bersyukurlah kami bisa menyajikan apa yang belum Anda dengar, apa yang belum Anda lihat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, berkenan, dan bisa mendapatkan apa yang kami sajikan kepada hadapan panjenengan semua, bahwa kehidupan di dunia ini hanya sekejap kalau dibandingkan dengan kehidupan di Junggring Saloko, katanya orang Jawa. Kalau orang Islam bilang di akhirat. Kalau orang Hindu bilang di situ ada dharma dan adharma yang patut kita sembah, sehingga kita bisa menjadikan hidup yang damai sejahtera di kelak akhir nanti. Maka dari itu, sesudahnya, sekurangnya, selebihnya, kami pribadi hanya orang-orang biasa seperti Anda semua, bahwa kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.